Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali dengan video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur Smart kelas 6 tematik. Oke adik-adik, kita masuk ke materi ya. Materi pertama yaitu kita bahasa Indonesia. Nanti kita belajar tentang KD 37. Nah, demikian ini adalah soalnya. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, kita harus mengamati bola dunia atau peta dunia serta garis yang ada di dalamnya. Garis tersebut adalah garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis horizontal yang melingkari garis bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut bujur barat, sedangkan yang terletak di bagian timur disebut bujur timur. Garis bujur digunakan untuk pedoman pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur terhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Saat berotasi 1 derajat, bumi membutuhkan waktu 4 menit. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, setelah kita membaca bacaan tersebut, apa yang menjadi topik bacaan di atas? Karena tadi kita membicarakan tentang bumi, berarti untuk jawabannya untuk yang C dan D jelas salah ya. Nah, yang kita bicarakan adalah rotasi bumi, yaitu bumi berputar pada porosnya. Untuk selanjutnya, nomor 2. Apa kata rotasi pada bacaan di atas? Nah, rotasi pada bacaan di atas adalah perputaran bumi pada porosnya. Karena kalau perputaran bulan mengelilingi bumi itu adalah rotasi bulan ya. Kemudian kalau perputaran bumi mengelilingi matahari itu disebut revolusi matahari. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Untuk selanjutnya, nah dalam teks ini kita akan mencari informasinya ya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Bumi, siswa kelas 6 SD Putra Bangsa menyelenggarakan gerakan menanam 1000 pohon. Acara tersebut akan dilaksanakan akhir minggu ini di area Taman Kota. Bibit pohon yang akan ditanam bervariasi jenisnya, mulai palawija hingga jenis-jenis bunga. Kepala sekolah berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap cinta lingkungan bagi siswa maupun warga. Nah, dari informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah kita lihat ya, tadi ada menanam pohon dan juga kalimat yang terakhir menumbuhkan cinta lingkungan. Berarti informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah yang A. Menanam pohon merupakan salah satu cara mencintai lingkungan. Untuk yang selanjutnya, perputaran bumi mengelilingi matahari itu disebut revolusi bumi, dan perputaran bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah berdasarkan kala revolusi bulan. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari. Sehingga jumlah hari dalam satu tahun 354 hari. Nah, informasi yang
kita dapatkan dari bacaan tersebut adalah, coba kita lihat ya jawabannya yang A, perputaran bumi mengelilingi matahari selama 354 hari. Betul tidak? Tidak ya, karena yang mengelilingi selama 354 hari adalah bulan. Kemudian kita lihat yang B. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Kita lihat tadi bacaan di kalimat yang kedua. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Nah, inilah jawabannya. Oke, kemudian untuk yang C dan D jelas salah ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita tadi belajar bahasa Indonesia, kita lanjutkan dengan belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke soal dulu ya. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Rotasi bumi ini mengakibatkan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat, terbit dari timur dan tenggelam di barat. Peristiwa ini dinamakan yang A, gerak semu, B, gerak matahari, C, gerak bulan, dan D, gerak rotasi. Nah, karena yang sebenarnya bergerak adalah bumi, seolah-olah kita mataharinya terbit dari timur ke arah barat, padahal yang bergerak adalah buminya, maka jawabannya peristiwa ini dinamakan gerak semu. Kita lanjut. Nah, bumi berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi bumi. Peredaran bumi mengelilingi sumbunya tidak akan terasa karena adanya gaya gravitasi. Akibat dari rotasi bumi adalah, kalau yang A perubahan fase-fase bulan. Bulan iya enggak? Bukan ya, karena fase-fase bulan disebabkan oleh bulan itu sendiri. Kemudian yang B, gerak semu tahunan matahari. Yang C, pergantian siang dan malam, dan D, perubahan musim. Berarti jawabannya adalah yang C, pergantian siang dan malam. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Bentuk bumi pepat di kutub dan menggembung di bagian khatulistiwa. 2. Matahari seakan-akan bergeser dari utara ke selatan khatulistiwa. Yang ketiga, matahari seakan-akan terbit dari timur dan terbenam di barat. Yang keempat, perbedaan waktu antar daerah di bumi. Yang kelima, pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Peristiwa yang terjadi akibat revolusi bumi adalah yang pertama, 1. Bentuk bumi pepat di kutub dan mengembung di bagian khatulistiwa. Betul ya? Oke, betul. Kita ambil, kita keep dulu. Yang kedua, matahari seakan-akan bergeser dari utara ke selatan khatulistiwa. Tidak ya? Oke, kita silang, kita hilangkan. Yang ketiga, matahari seakan-akan terbit dari timur dan terbenam di barat. Nah, ini yang disebut gerak semu matahari tadi. Berarti kita ambil. Yang keempat, perbedaan waktu antar daerah di bumi. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang B, 1, 3, dan 4. Nah, di sini soal selanjutnya yaitu tentang gerhana. Di layar terlihat adanya matahari, bumi, bulan itu satu garis lurus ya. Kemudian bulan itu berada di umbra. Berarti pada gambar di atas posisi bulan yang ditunjuk oleh huruf X adalah peristiwa gerhana B, gerhana bulan total. Kalau yang A, gerhana bulan sebagian itu ada di penumbra ya. Kemudian kalau gerhana bulan cincin itu tidak ada. Nah, inilah penjelasannya gerhana bulan ya. Gerhana bulan terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi pada garis lurus. Ya, ingat bulannya ada di tengah. Kemudian macam-macam gerhana bulan ada
gerhana bulan total. Nah, itu bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Kemudian yang kedua, gerhana bulan sebagian. Dan yang ketiga, gerhana bulan penumbra atau seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih terlihat dengan warna yang suram. Nah, kalau gerhana matahari itu posisinya adalah matahari, bumi, dan bulan. Ingat, gerhana matahari posisinya bumi ada di tengah. Baiklah, kita lanjutkan ke materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini kita akan belajar KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Nah, ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, dibentuk oleh 5 negara, yaitu negara kita sendiri adalah Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Dan ASEAN ini melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Sebenarnya untuk wakil-wakilnya dari Indonesia itu adalah Adam Malik, kemudian Malaysia itu Tun Abdul Razak, Filipina itu Francisco Ramos, kemudian Singapura S. Rajaratnam, Thailand Tanat Poman. Nah, itulah pendiri-pendirinya, wakil-wakilnya. Nah, kita lihat soalnya. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang kebudayaan yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN adalah yang A, pengiriman TKI ke luar negeri, bukan ya. Yang B, pengiriman barang ke luar negeri, tidak juga ya. Kemudian yang C, pertukaran barang, ini juga bukan. Yang D, pertukaran pelajar. Nah, inilah jawabannya, yaitu yang D. Kita lanjut. Satu hal yang tidak menguntungkan dari letak strategis wilayah Indonesia adalah A, dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. B, iklimnya bagus dan tanahnya subur. C, kaya akan aneka ragam sumber daya alam. D, sering mendapat ancaman dan gangguan keamanan. Lihat, satu hal yang tidak menguntungkan. Berarti yang tidak menguntungkan adalah yang D, sering mendapat ancaman dan gangguan keamanan. Kita lanjutkan. Nah, perdagangan bebas ASEAN itu AFTA, itu adalah mempunyai arti yang A, perdagangan dengan menambah beban pajak antara anggota-anggota. Betul tidak menambah beban? Tidak ya. Kemudian B, perdagangan dengan menghilangkan beban pajak antara anggota-anggota. Kalau menghilangkan keseluruhan tentu saja juga bukan. Yang C, perdagangan dengan meningkatkan beban pajak antara anggota-anggota. Yang D, perdagangan dengan mengurangi beban pajak antar anggota-anggotanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan. Nah, bentuk kerjasama yang tidak dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN adalah bidang militer ya, iya ya. B, ekonomi pasti. C, sosial budaya, iya. D, ilmu pengetahuan. Nah, berarti yang bukan adalah yang D, ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan materinya, yaitu PPKN. PPKN kita akan membahas tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita melalui soal dulu ya. Kita lihat soalnya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, salah satu contoh kewajiban anak di rumah adalah A, mendapatkan uang jajan dari ibu. B, memperoleh pendidikan dan pengajaran. C, mengharap pakaian baru saat juara kelas. D, berbakti kepada kedua orang tua. Oke, kalau melihat jawaban A, B, dan C, ini adalah
haknya anak-anak ya. Berarti kewajibannya adalah yang D, harus berbakti kepada orang tua. Kita lanjutkan. Di bawah ini merupakan akibat tidak ikut gotong royong menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah A. Tersebarnya wabah penyakit, B. Kelangsungan hidup flora dan fauna tetap terjaga, C. Mencegah terjadinya bencana banjir, D. Mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, kalau tidak ikut gotong royong berarti yang A. Tersebar wabah penyakit karena kita tidak ikut bersih-bersih ya. Oke, untuk soal selanjutnya adalah manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita memiliki tetangga. Kita harus hidup rukun dengan tetangga. Kita perlu melakukan kerjasama. Salah satu gambar yang menunjukkan perilaku hidup rukun di lingkungan rumah adalah, kita lihat ya, yang A. Pak tentara kita ini sedang bergotong royong di luar rumah. Kemudian yang B, ternyata satu keluarga sedang makan bersama. Berarti inilah yang menunjukkan perilaku hidup rukun di rumah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sedangkan yang C dan D adalah warga masyarakat yang bergotong royong membersihkan di luar lingkungan rumah. Untuk soal selanjutnya, mari kita perhatikan gambar ini. Nah, gambar 1 ini adalah gambar anak-anak SD yang sedang membersihkan lingkungan sekolahnya. Kemudian yang gambar 2 tentang sebuah keluarga yang saling menyayangi dan mencintai. Kemudian yang gambar ketiga adalah gambar masyarakat sedang bergotong royong di lingkungan rumah. Kalau kita lihat ini adalah sebuah perumahan ya. Kemudian gambar yang keempat adalah gambar tentang siswa SMP yang sedang membersihkan masjid atau di lingkungannya ya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas yang menunjukkan salah satu contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat, yaitu berarti di gambar berapa? Di gambar yang 3. Nah, berarti jawabannya adalah C. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai tema 8 Bumiku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update di video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.